Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat surgaku, betapa banyak kaum muslimin yang mampu menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dengan baik, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mampu menjauhkan dirinya dari zina, berkata dusta, minum khamar, bahkan mampu untuk sholat malam setiap hari, senantiasa puasa Senin Kamis. Namun, mereka tidak mampu menghindarkan dirinya dari ghibah. Bahkan, walaupun mereka telah tahu bahwasanya ghibah itu tercela dan merupakan dosa besar, namun tetap saja mereka tidak mampu menghindarkan diri mereka dari ghibah. Sebenarnya, apakah yang dimaksud ghibah itu? Benarkah ghibah merupakan dosa besar? Dan bagaimana cara bertaubat dari dosa ghibah? Yuk kita simak penjelasan para ulama pada video ini agar kita semakin paham. Mengenai apa itu ghibah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Ia berkata, "Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain." Beliau ditanya, "Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika sesuai kenyataan, berarti engkau telah menghibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Adhkar halaman 597, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, ghibah adalah sesuatu yang amat jelek, namun tersebar di halayak ramai. Yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seperti ini hanyalah sedikit. Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, namun yang diceritakan adalah sesuatu yang ia tidak suka untuk diperdengarkan pada orang lain. Sesuatu yang diceritakan bisa jadi pada badan, agama, dunia, diri, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang tua, istri, pembantu, budak, pakaian, cara jalan, gerak-gerik, wajah berseri, kebodohan, wajah cemberutnya, kefasihan lidah, atau segala hal yang berkaitan dengannya. Cara ghibah bisa jadi melalui lisan, tulisan, isyarat, atau bermain isyarat dengan mata, tangan, kepala atau semisal itu. Ghibah dan semacamnya yang merusak kehormatan seseorang itu, dosa enggak sih? Berdasarkan kesepakatan para ulama, hukum ghibah itu haram. Bahkan ghibah termasuk dosa besar. Dosa ghibah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Ibnu Jarir At-Tabari dalam Jami'ul Bayan Antawili Al-Quran 26-168 berkata, Allah mengharamkan menggibahi seseorang ketika hidup, sebagaimana Allah mengharamkan memakan daging saudaramu ketika ia telah mati. Jika berbuat ghibah, lalu tidak bertaubat, emang apa sih konsekuensinya? Ghibah termasuk kedoliman sebagian hamba kepada sebagian yang lain. Kedoliman semacam ini tidak akan dibiarkan oleh Allah, sampai Allah akan mengurus untuk sebagian mereka dari sebagian yang lain. Sehingga, pada hari kiamat, orang yang dizolimi akan meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menyelesaikannya dengan Maha Adil. Pada saat itulah, seseorang bisa bangkrut di akhirat, jika dosa kedolimannya lebih banyak dari pahala kebaikan yang dia miliki. Sehingga dia akan diseret ke neraka. Lalu, bagaimana cara bertaubat dari dosa ghibah dan semacamnya yang merusak kehormatan seseorang? Para ulama telah menjelaskan bahwa, agar taubat seseorang diterima Allah Azza wa Jalla, maka sekurang-kurangnya harus memenuhi 5 hal, yaitu: pertama, ikhlas kepada Allah. Kedua, menyesali dosa yang telah ia lakukan. Ketiga, meninggalkan atau berhenti dari melakukan dosa tersebut. Keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan kelima, taubat dilakukan sebelum datangnya ajal, dan sebelum matahari terbit dari barat. Namun, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak anak Adam, atau dolim kepada sesama manusia,
maka ada satu syarat lagi yang harus ia lakukan, yakni dia harus meminta maaf kepada orang yang didoliminya, atau meminta halal. Seperti meminta diikhlaskan, mengembalikan atau mengganti barang yang telah dia rusakkan, atau dia curi dan sebagainya. Dalam hal meminta halal atas kedoliman perbuatan ghibah, kadzaf atau tuduhan palsu, mengecam, mencela, menghina atau tindakan lainnya, ada perselisihan pendapat ulama. Pendapat pertama menyatakan, pelaku ghibah selain harus memohonkan ampunan bagi yang dighibahi, juga harus ada usaha meminta kehalalan kepada orang yang dighibahi, agar taubatnya diterima di sisi Allah. Dan bagi pihak yang dighibahi, seyogianya untuk memaafkan saudaranya yang meminta kehalalan karena telah menggunjingnya, agar ia mendapatkan pahala memaafkan kesalahan orang lain, dan keridhaan Allah terhadap orang-orang yang pemaaf. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik dan riwayat dari Imam Ahmad, ketika membahas permasalahan kadzaf atau tuduhan palsu. Ulama yang menguatkan atau merojihkan pendapat ini adalah Imam Ghazali, Imam Qurtubi, Imam Nawawi dan ulama-ulama lainnya yang sependapat dengan mereka. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang pernah menzalimi saudaranya berupa menodai kehormatan atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaknya ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut hari ini, sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Pada saat itu bila ia mempunyai amal syolih maka akan diambil seukuran kezaliman yang ia perbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil kemudian dibebankan kepadanya. Dari hadis ini mereka menyimpulkan, ghibah adalah dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Maka dosa tersebut tidak bisa gugur kecuali dengan meminta kehalalan dari orang yang telah ia zalimi. Mereka menganalogikan atau mengkiaskan masalah ini dengan permasalahan hak harta benda, di mana bila seorang merusak harta benda milik orang lain, atau mengambil tanpa hak, maka bentuk taubatnya adalah dengan menggantinya atau mengembalikannya kepada tuannya. Pendapat kedua mengatakan, seorang yang menghibahi saudaranya, tebusannya cukup dengan memohonkan ampunan untuk orang yang digibahi. Mereka berdalil dengan hadis yang artinya, tebusan gibah adalah engkau memintakan ampun untuk orang yang engkau gibahi. Hikmah dari permohonan ampun untuk orang yang digibahi ini adalah sebagai bentuk tebusan untuk menutup kezaliman yang telah ia lakukan kepada orang yang digibahi. Jadi tidak perlu mengabarkan gibahnya untuk meminta kehalalan kepada orang yang digibahi. Pendapat ini dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, murid beliau Ibnul Qayyim, Ibnu Muflih, As-Safarini dan yang lainnya. Bahkan, Ibnu Muflih menukilkan dari Ibnu Taimiyah bahwa pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Mereka menguatkan pendapat ini dengan 3 alasan. Pertama, mengabarkan gibah kepada orang yang digibahi akan menimbulkan dampak negatif atau mafsadah yang tak dapat dipungkiri, yaitu akan menambah sakit perasaannya. Karena celaan yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang dicela, lebih menyakitkan ketimbang celaan yang dilakukan dengan sepengetahuan orang yang dicela. Kedua, mengabarkan gibah kepada orang yang digibahi akan menimbulkan permusuhan. Karena jiwa manusia seringkali tidak bisa bersikap objektif dan adil dalam menyikapi hal seperti ini. Ketiga, mengabarkan gibah kepada orang yang digibahi akan memupuskan rasa kasih sayang di antara keduanya. Yang terjadi justru semakin menjauhkan hubungan silaturahim. Tidak diragukan lagi bahwa dampak kerusakan yang timbul dari mengabarkan gibah ini lebih buruk daripada pengaruh negatif perbuatan gibah itu sendiri. Ini menyelisihi tujuan syariat atau maqasid syariah yang bertujuan untuk menyatukan hati, memupuk rasa saling menyayangi dan persahabatan. Padahal di antara prinsip yang berlaku dalam syariat Islam adalah mencegah kerusakan atau keburukan secara merata atau memperkecil dampaknya, bukan menimbulkan kerusakan atau menyempurnakan kerusakan. Lalu, pendapat mana yang sebaiknya dipilih? Ada nasihat bijak dari sebagian asatidzh kita yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan, yaitu, bila orang yang digibahi dikenal pemaaf dan belapang dada, serta bisa memahami bahwa, terkadang orang yang menggibahi tidak bermaksud menghinakan, namun hanya saja dia tergelincir ketika berbicara atau mengobrol. Maka meminta kehalalan kepada orang yang digibahi dapat dilakukan, sebagai konsekuensi asal dari tebusan gibah, yaitu meminta kehalalan kepada orang yang digibahi. Adapun bila orang yang digibahi dikenal tidak pemaaf, dan menurut prasangka kuatnya dia tidak akan memaafkan, bahkan akan menambah kebencian dan permusuhan,
Atau bila dia mengabarkan secara global perihal ghibah yang dia lakukan, yang bersangkutan akan meminta penjelasan secara rinci, yang mana bila ia tahu, hal tersebut akan membuatnya semakin benci dan marah. Maka dalam kondisi ini, cukup dengan mendoakan kebaikan untuknya, serta menyebutkan kebaikan-kebaikannya di hadapan orang-orang, dan beristighfar kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.